Baru-baru ini cerita Aurelia di bukunya Broken String itu jadi viral, di mana dia dulu adalah korban child grooming gitu ya. Pada waktu itu dia cuman bisa diam karena memang dia nggak tahu harus berbuat apa. Maka dari itu topik child grooming ini sangat penting sekali untuk dibahas. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama-sama dengan GADI, Gerakan Anak Damai Indonesia. Bersama dengan saya Regi Leo dan co-host saya kembali lagi Angel. Ya, Angel sang ekstrovert. Aduh, jangan disebut dong, Pak. Dan juga bersama dengan Gadi ya, ada Kak Pepi dan juga Kak Lisa lagi bersama dengan kita kali ini. Dan kita akan bahas soal child grooming ya. Mungkin kita mulai dari dasar dulu ya, kayak yang paling basic. Sebenarnya child grooming ini apa sih? Bang Lisa boleh. Oke, jadi kalau kita bicara grooming itu kan sebenarnya perawatan ya. Grooming, iya. Cat Grooming, dog grooming, ya. Betul. Tapi ternyata grooming itu juga anak-anak juga itu grooming itu kan istilah merawat ya, mempersiapkan, mengatur dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tema child grooming ini lebih ke arah yang negatif gitu ya. Child grooming ini adalah sebuah proses pendekatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak dan itu biasanya bertahap gitu ya. Tidak sesuatu yang wah kamu langsung harus mau apa yang ku mau gitu ya, enggak. Jadi itu ada tahapan dan prosesnya itu pelan, halus, bahkan seringnya itu terlihat sangat normal. Sehingga bagi anak yang di grooming itu tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah atau mau apalagi kalau dia bilang jangan deketin tante itu, jangan deketin om itu gitu ya. Tapi dia bilang why gitu loh, kenapa, orang dia baik dan lain sebagainya. Jadi child grooming ini memang sebuah proses yang secara negatif ada maksud intentunya memanfaatkan situasi anak secara bertahap, mengambil kepercayaan mereka melalui kedekatan yang dilakukan terus menerus secara halus bahkan sangat-sangat normal, sehingga banyak korbannya itu pada akhirnya merasa bahwa aku nggak diapa-apain kok, nggak sadar iya, gitu ya. aku nggak diapa-apain. Kan wajar ya kalau misalnya diginiin, kamu lucu dicipika-cipiki gitu loh, gitu kan, kan biasa toh, karena dilihat karena anak kecil dan lain sebagainya gitu ya. Karena dulu ada pernah kasus tuh yang saya tangani waktu sudah di BAP beberapa kali. Karena dia pikirnya dia mengalami pelecehan itu sejak dia usia kelas 3 atau kelas 5 SD. Tapi ternyata waktu di BAP keberapa kali tiba-tiba memorinya itu muncul. Bu, saya sebenarnya sudah di grooming sejak umur 3 tahun. Iya, dan dia bilang saya bilang waktu itu, kamu diapain sejak usia itu? Nah, soalnya om itu kan sering datang ke rumah. Kalau datang ke rumah tuh dia pasti tangannya gini, halo kamu apa kabar cantik gitu, sini dipeluk sama om itu, dia juga mau gitu ya, namanya ayo temannya mama disalamin dong gitu kan. Jadi dia datang mendekat, dicipika-cipiki, dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi setiap kali teman mamahnya itu datang, om ini datang, pasti anak ini akan mendekati om itu dan menyerahkan dirinya untuk dicipika-cipiki. Nah rupanya itu sudah termasuk di berarti proses groomingnya dia itu bukan pada waktu kelas 3 atau kelas 5 SD waktu itu, tapi sudah dimulai sejak umur 3 tahun. Jadi rekamannya dia, ini om baik, temannya mama, tidak mungkin melakukan apa-apa selain kalau datang ya disambut, beri salam dengan cara cipika-cipiki seperti itu. Ya. Sampai akhirnya dia masuk ke tahapan berikutnya ya. Di usianya itu semakin meningkat lah. Oke. Iya. Jadi bentuknya tadi apa aja? Dari cipika-cipiki, elus-elus gitu dielus-elus, terus dipangku, disayang-sayang, kadang dibelai gitu ya. Nah kayak gitu itu kan kalau dibelai, dielus kan itu tanda kasih sayang ya. Kamu disayang, disukai. Nah kan anak-anak kan pikirnya kalau aku disambut itu kan rasanya menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau orang tua sibuk. Nah itu dia.
sebagai bagian yang paling penting untuk dilihat. Orang tua zaman sekarang tolong anak-anaknya diperhatikan, berikan mereka pujian, apalagi mereka nggak pernah dapat pujian apapun. Wah, ada orang yang tampangnya datang baik, bilang halo cantik, apa kabar, anak pintar, karena nggak pernah dapat pujian dan tidak pernah diperlakukan halus seperti itu. Yang ada kalau orang tua bilang, jangan ke situ, oh boleh, nggak apa-apa, nanti sama om mau nggak, mau beli es krim kah atau apa, Si Om ini baik nih. iya om ini baik, tiap datang kasihin duit mungkin, tidak mungkin dia melakukan sesuatu gitu ya. Tapi Nah, bentuk-bentuk yang bisa kita kayak aware gitu apa ya, maksudnya bisa hati-hati banget nih kalau bentuk-bentuknya itu apa ya, bisa kelihatan nggak? Kalau saya bilang ya bentuk yang paling sederhana tuh sebenarnya seperti itu. Kalau dia hati-hati pada anak kita yang mulai kelihatan tertarik pada orang lain. Setiap kali orang itu muncul, dia akan punya gestur yang sangat tertarik gitu. Nah, kalau saya sih lebih senang, kalau dulu kan memang kita harus, nggak tahu ya zaman sekarang apa masih ada orang tua yang misalnya, ayo salam, ayo ini. Saya sebenarnya lebih senang ketika orang tua mengajarkan kepada anak-anak itu kayak orang-orang bule itu kan biasanya ngajarin anak nggak boleh akrab sama strangers ya, sama orang asing kamu nggak boleh akrab sama sekali. Dan apapun yang terjadi, kalau anaknya nggak mau jangan dipaksa. Cuman kan kadang-kadang kita malu ya kalau anaknya nggak nyalamin semua, ini kok kayaknya nggak gaul, nggak sosial dan lain sebagainya. Justru sebenarnya anak itu menunjukkan cara dia melindungi dirinya. Jadi jangan lalu bilang, iya anaknya jutek banget, tidak mau gaul dan lain sebagainya. Kalau apalagi masih kecil gitu ya, udah nggak mau jabat tangan dan lain sebagainya, rasa-rasanya nggak sopan. Ya jangan bilang kayak gitu juga. Sometimes itu adalah cara dia melindungi dirinya dari ketidaknyamanan untuk bertemu dengan orang baru. Itu jauh lebih bagus sih, karena itu membangun sensitivitas dia ya. Jadi ada apa, jangan langsung. Jadi kalau saya misalnya juga ketemu sama keluarga atau teman-teman, ini anakku pegangin gitu ya. Ini supaya atau bati dan lain sebagainya gitu, saya langsung sorry, saya nggak pegang mereka, kecuali mereka yang datang ke saya terus bilang tante apa kabar, pegang tangan gitu. Kalau misalnya dia mau salam sama tantenya, saya bilang stop di situ dulu, terus saya gini, apa kabar, dia nggak mau giniin ya udah nggak apa-apa. Kan kadang-kadang orang tua yang nggak boleh gitu loh, tantenya kan baik gini. Nah itu kan ya, karena klien termuda yang pernah saya dampingi usia 4,5 tahun dan dia dilecehkan oleh anak berumur 17 tahun. Dan itu sesuatu yang waktu dia kemudian sampai ke tahapan yang sudah pelecehannya itu sudah termasuk buat anak ini yang sangat mengerikan. Anak itu sakit, dirawat di rumah sakit selama 5 hari, tidak ditemukan tipes, tidak ada DB dan lain sebagainya, tapi panasnya tinggi terus. Satu waktu si pelaku datang, dia teriak setengah mati, keluar, aku gak suka lihat kamu. Terus mamahnya ngomong, gak boleh gitu Nduk, itu kan masnya baik, kamu gak boleh kayak gitu, kamu harus gini. Tambah teriak anaknya, tapi kan belum ketahuan bahwa anaknya sudah mengalami pelecehan gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian adik nomor 2-nya masuk rumah sakit, dijaga sama ibunya, dia tinggal di rumah sama simbahnya, dan dia punya adik kecil, adik bayi yang baru berumur 4 bulan. Nah adik bayinya itu lagi ditidurin, abis mandi, terus dikasih bedak. Dia tepuk-tepuk vagina adik bayinya itu, tepuk-tepuk, terus neneknya lihat, loh, coba ngono ke, jangan digituin, karena itu nggak boleh, bahaya. Terus dia baru ngomong, lah aku rapopo di ngono ke karo masai kui, gitu. Wah neneknya, iya, tapi anak itu kan sudah lupa ya, kejadian kan 4,5 tahun ya. Maksudnya dia tidak ingat lagi yang kejadian rumah sakit, tapi dia kemudian mengeluarkan ininya dengan, dek men ngono ke karo masai rapopo gitu. Wah neneknya langsung bereaksi, kasih tahu sama budenya, tanya semua. Dan hebatnya anak 4,5 tahun ini ternyata rekaman otaknya itu sama. Jadi dia cerita ke neneknya, ke budenya, ke ibunya, ke bapaknya, termasuk kepada hakim dan kepada pihak penyidik itu sama. Berapa kali tempatnya di mana, posisinya kayak gimana, apa yang dilakukan dia tahu semua. Termasuk baju apa yang dia pakai, kan memang harus kayak gitu ya. Sekalipun dia anak umur 4,5 tahun, buat saya waktu itu adalah pengalaman pertama yang bikin saya shock. Ternyata dia mengalami situasi yang sama sekali tidak diduga oleh orang tuanya, karena anak laki-laki yang dititipin orang tuanya ini bekerja. Jadi dititipin itu anak laki-laki itu baik banget, tidak menunjuk, bukan anak laki-laki yang maksudnya suka begadang lah atau apa gitu. Pokoknya dia sayang banget. Anaknya suka diajakin, yuk beli es krim dan lain sebagainya. Dan ternyata waktu ada dari
BAP yang saya baca itu waktu dikasih ke pengacara, di situ tertulis bahwa anak ini berapa kali dikasihin HP ini main loh, tapi aku boleh ya masukin jariku dan lain sebagainya. Dan anak itu ya enggak apa-apa karena dia sudah terlanjur nyaman gitu ya. Oh ya enggak apa-apa diginiin itu karena ada imbalan lah. Kan anak kecil mau bayar pakai apa? Kan enggak bisa. Tapi karena orang itu cuman kayak gitu, mungkin yang dipikirannya adalah oke lah, it's fine. Cuman pada waktu dia merasa sakit itu yang akhirnya dia masuk di rumah sakit. Tapi dengan segera kan dia mulai melupakan lagi ya. Dan berasa bahwa oh inilah yang terjadi tuh nggak apa-apa kok. Nah itu kalau child grooming kan kayak gitu. Nambahin, jadi kan seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Pepe itu kan dari pengalaman yang sudah dilakukan pendampingan itu kan yang menjadi poin penting di child grooming itu kan dia ada proses pendekatan gitu loh. Jadi nggak serta-merta ini dilakukan satu kali pendekatannya, tapi dia sudah melakukan proses pendekatan. Proses pendekatan itu untuk apa? Dia untuk membangun kedekatan emosional. Dia ingin bahwa anak tersebut punya kedekatan emosional, ketergantungan dengan si pelaku. Nah, untuk apa dia melakukan itu? Dia punya tujuan. Tujuannya adalah eksploitasi atau kekerasan seksual. Nah, jadi ada pelaku yang kemudian dia melakukan pendekatan terhadap anak dengan supaya ada kedekatan emosional, supaya si anak itu merasa percaya seperti itu ya KPP ya, karena kan sekali lagi pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang di sekitar anak yang dipercaya oleh anak. Dan dia melakukan itu untuk apa? Dia punya tujuan untuk melakukan eksploitasi atau kekerasan seksual. Nah, itu yang kadang-kadang itu yang tadi Kak Pepi bilang kita harus awareness gitu kan ya. Jika kemudian mungkin kita mungkin kita menitipkan anak kepada seseorang gitu kan. Karena kan pelaku itu tidak harus lawan jenis ya, bahkan sesama jenis pun mungkin kan bisa melakukan kekerasan juga terhadap si anak seperti itu kan. Kita perlu awareness dalam arti mungkin mengajari anak untuk bercerita apapun yang sedang dilakukan oleh orang lain. Seperti tadi Kak Pepi ambil contoh bahwa budaya kita itu lebih kepada budaya yang ewuh-pekewuh gitu kan ya, gitu kan. Artinya tidak bisa secara tegas untuk mengatakan tidak gitu. Jika ada orang lain yang melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap si anak, mungkin kita harus perlu mengajari anak-anak itu seperti itu. Supaya karena itu proses pendekatannya saya sangat yakin itu sudah dilakukan lama, posisinya si pelaku lebih punya posisi yang lebih tinggi. Dia melihat anak itu ada kerentanan, masuklah si pelaku. Iya, dia sudah observasi cukup dalam waktu itu. Pasti. Makanya dia pasti bilang saya hilaf, nggak mungkin. Itu sudah dimaksudkan. Jadi nggak ada child grooming itu dibilang hilaf. Itu intent tuh memang. Dia sudah memperhatikan gerak-geriknya. Oh ini anak keluarganya kayak gini. Dia mendata semua. Sehingga kapan ada momentumnya dia akan bergerak di bagian itu ya. Ya. Nah, bentuk kerentanannya apa aja ya? Kerentanan pada anak ini yang jadi kesempatan untuk bisa jadi mungkin ya salah satunya ya kerentanan terhadap anak itu satu, dia tidak diperhatikan orang tua misalnya, atau dia menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang lain daripada orang tua, atau mungkin si anak tersebut adalah anak yang tidak pernah bercerita apapun terhadap orang tua. Jadi kan misalnya kan, atau enggak mungkin anak ini berasal dari keluarga broken home. Itu kan ada banyak kerentanan anak yang bisa jadi pintu masuk bagi orang dewasa yang punya maksud buruk seperti itu, apalagi sampai ada eksploitasi atau kekerasan seksual. Banyak sebenarnya pintu masuknya. Karena kalau kita ngomong kerentanan anak itu seperti apa itu kan, atau juga mungkin anak tersebut berkebutuhan khusus, itu kan juga kerentanan. Itu paling banyak tuh. Itu kan kerentanan juga kan. Bagaimana mereka mungkin belum paham, sulit paham malah. Sulit paham bahwa ini adalah sebuah kekerasan seksual atau bagaimana gitu. Itu kalau kita mau kulik satu persatu, sangat banyak apa yang bisa dikatakan kerentanan anak itu. Jadi memang kalau mau dibilang pelaku grooming itu jangan salah ya. Kita kan selalu kalau orang jahat itu image kita kan orangnya pasti yang begini-begini, enggak. Selalu orang yang baik di dekat anak pada umumnya. Jadi mereka yang menggrooming anak itu selalu orang yang terlihat baik pada anak itu, yang selalu memberikan gestur menerima, terbuka, kamu aman sama aku, padahal
next stepnya adalah ya seperti itu. Ya, berarti ini faktanya apa ya? Kalau kita bilang kan child grooming itu pelakunya pasti orang asing gitu ya, maksudnya sini sama om kasih permen itu. Padahal ternyata faktanya tuh justru orang-orang di dekat si anak itu yang berpotensi jauh lebih besar. Karena gitu orang-orang tersebut yang bisa mendapatkan kepercayaan anak dan bisa membuat anak punya kedekatan emosional dan Oh, ketergantungan. Aksesnya terbuka ya. Iya. Dan rutinitasnya Iya, mungkin dan jadi itu namanya grooming Iya. itu rutin, terjadwal. Oke. Serem ya. Kira-kira saya lupa mikirin di sini. Nah, soal lingkungan ini ada pengaruhnya juga nggak? Oh banget. Lingkungan itu banget. Sangat-sangat berpengaruh pada kerentanan anak ya. Karena seringkali lingkungan tuh menganggap anak tuh sepele gitu loh. Kayak apa ya? Kayak saya pernah pendampingan itu ketemu dengan kanit. Itu oknum kanit ya. Yang dibilang gini loh Bu. Kalau kasus anak itu banyaknya tuh biasanya digede-gedein gitu loh. Dibesar-besarkan. Wah saya langsung ngomong. Maksud Bapak itu dibesar-besarkan kayak apa? Pak, anak itu kalau dia berhasil bisa ngomong di usia dia waktu kena masalah itu, dia udah pasti ngomong. Kenapa kebanyakan kasus kekerasan seksual itu baru ngomongnya di usia 20 tahun? gak berani speak up. Iya, itu karena dia itu ada proses panjang loh. Iya. Dan kan tidak mungkin dia bisa lalu lantas bilang aku dia diginiin tuh. Kebanyakan mereka tuh justru malah kenapa mereka bungkam? Karena mereka punya rasa bersalah. Aku kok bisa kayak gini karena yang beberapa yang saya dampingi tuh bilang gini, ya ampun Bu, ternyata waktu itu yang dia kasih begini ke saya ini rupanya cara dia untuk mengelabui saya. Kan dia ngerasa kok aku bisa ketipu ya. Itu kan karena dia udah dewasa. Jadi akhirnya dia tahu perlakuan yang dia dapatkan dulu itu adalah tindakan grooming terhadap dia. Dia bilang, coba ya Bu ya, saya tahu itu waktu itu korbannya bilang gini, seandainya saya tidak pernah diajarin mama saya untuk bilang gini. Jadi dia tuh sering dimandiin mamahnya. Waktu mamanya mandiin dia sekitar umur 4 tahun gitu, dia udah bilang gini, Nak, besok kalau ada orang pegang vaginamu, kamu harus teriak dan lapor ke mama. Karena cuman mama yang bisa ngelakuin itu sama kamu. Dalam arti mama, karena mama mandiin kamu sebagai anak perempuan, kita sama-sama perempuan. Nah itulah yang membuat anak itu setelah mengalami fase di mana dia dilecehkan dan dia diperkosa itu, dia berani speak up. Sekalipun waktu itu pelakunya mengancam bahwa aku akan ceritain kamu gini, itu sudah terkubur. Yang muncul di kepalanya adalah ingatan dia terhadap omongan mamanya bahwa kamu harus melindungi dirimu, teriak ya, kasih tahu mama kalau ada orang yang pegang vagina. Nah itu yang jadi memori kuatnya dia yang membuat dia berani speak up. Karena itu kan berarti salah, anak itu merekam bahwa itu tindakan yang salah diperlakukan ya, dan akhirnya dia mulai speak up. Itulah pertama kali dia mau ngelapor karena ada memori yang muncul. Jadi memang kalau ditanya tentang pendidikan seks itu sedini mungkin disampaikan kepada anak-anak itu penting. Betul. Itu adalah upaya preventif kita ya. Iya, bukan berarti pendidikan seks kemudian kita takut anak kita kemudian melakukan seks sebelum pernikahan. Kadang-kadang orangnya seperti itu kan ya. Padahal bukan, pendidikan seks itu adalah untuk mengajari anak terkait dengan melindungi dirinya, bahwa dia punya tubuh yang harus dilindungi, bahwa dia secara biologis dia berkembang, ada organ-organ reproduksi yang berkembang, nah itu yang seharusnya lebih ditekankan. Tapi itu harusnya jadi drill ya. Maksudnya kalau di drill anak-anak gitu setiap hari diminta supaya dia menceritakan keseharian dia ngapain aja. Gitu. Itu kan dia jadi terbuka dan terbiasa gitu kan. Itu budaya yang harus dibangun. Sejauh ketika kita sebagai orang tua meminta anak untuk menceritakan apa saja yang dikerjakan seharinya, bagaimanakah dia juga menceritakan apa yang dikerjakan kepada anaknya. Itu kan budaya yang harus dibangun kan ya. Nggak mungkin misalnya nih kita minta ayo cerita apa yang kamu lakukan gitu. Tapi
orang tua Orang pun tua. tidak punya tidak punya keterbukaan terhadap Iya. anak, Iya. misalnya tidak mau mendiskusikan apa yang menjadi kegelisahan Hmm. anak seperti itu. Karena terus terang saya dibentuk oleh keluarga zaman bahala yang tidak punya budaya seperti itu gitu kan, dan itu kita harus belajar gitu Betul, kan, karena betul. memang itu harus dibangun dan harus dimulai. Begitu juga bapak ibunya, Iya. jangan sampai meminta anak untuk menceritakan apa yang dikerjakan seharian, tapi bapak ibunya diem-dieman Betul, pakai bahasa kalbu sama Iya, aja iya. bohong. Iya. Kan anak Iya, akan betul. belajar akhirnya. Betul. Saya pernah tuh didatengin ada yang konseling gitu ya. Waktu konseling itu mamanya bawa dia ke saya. Lalu kemudian dia mulai ngomong bahwa situasi dia tuh di rumah tuh ketika orang tua berantem dia menyaksikan itu salah satu pintu gerbang. Anak ini bisa mengalami yang namanya child grooming karena dia gak percaya kalau percaya sama papa, percaya sama mama. Kalau papa mama gak akan bereaksi apapun. Tapi kan kenyataan yang dia lihat papa mama aja berantem gitu loh. Iya. Gimana caranya aku mau ngomongin tentang diriku gitu ya. Makanya saran kita tuh biasanya, Pak Bu kalau mau berantem WA-WA-an aja di dalam kamar gitu ya, yang tidak terdengar suara. Karena banyak anak sekarang kalau ditanyain gitu ya, saya coba riset mereka. Saya tanya, kalau kamu bisa kembali dalam kehidupanmu yang lalu, kamu pilih hidup di sekarang atau di kapan nih? Wah pengen balik ke kecil aja Bu. Lah kenapa? Karena itu enggak ada situasi dimarah-marahin sih. Tapi ya kita cuman senang-senang. Dia bawaannya katanya selalu cuman orang tuanya tuh selalu ya sudah main sana, ya sudah ini sana. Jadi lebih ke arah itu, bukan Iya. karena mereka tuh merasa disayang ketika orang tuanya kasih HP, kasih duit jajan dan lain sebagainya. Padahal yang tidak dibangun yang kayak tadi kata Mbak Lisa, komunikasi yang terbukanya antara suami dan istri itu kan menjadi role model ya buat Iya. anak-anak. Dan anak-anak juga akan punya keinginan, oh iya ini bapakku kayaknya orangnya baik. Karena kalau ngobrol sama mama soft spoken banget gitu ya. Mamaku juga soft spoken. Jadi kalau mama papanya yang udah ribut kayak gitu, taruhan kita. Jarang anak-anak yang ada mau ngobrol sama orang tuanya kalau sudah situasi seperti itu. Iya. Karena mereka lihat lingkungan. Nah itu sebabnya mesti diwaspadai itu, awarenessnya itu memang gak cuman ke anak tapi orang dewasa yang sekelilingnya ini harus Iya, sadar bahwa kita nih bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif di dalam keluarga. Ya kan buat mereka. Anak-anak tuh nih ya, track recordnya mereka tuh bener-bener Iya. kuat gitu. Iya. Memori memorinya, kecil itu iya, sangat tuh. kuat memang. Tapi gimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Maksudnya khususnya apa ya, disabilitas ganda ya. Itu kan mereka maaf kata kayak dah intelektualnya kena, kemudian juga mungkin ada yang bisu, tuli Iya, atau iya. apa itu. Gimana caranya ini ya? Maksudnya jadi penasaran. Terus Iya. gimana nih biar dia aware, gimana biar lingkungannya juga aware tuh gimana? Ya karena kan kalau aku dulu pernah waktu itu beberapa tahun yang lalu itu pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman aktivis bergerak di bidang Isu disabilitas. disabilitas gitu kan ya. Mereka selalu bilang bahwa ada satu pandangan yang salah yang bilang bahwa teman-teman difabel itu adalah teman-teman yang tidak punya hasrat seksual. Iya. Itu salah satu karena ingat nggak Nggak teman-teman mungkin, ketika Iya. beberapa tahun yang lalu ada pelaku Agus. difabel, Agus itu kan ya yang melakukan Yang nggak punya kekerasan tangan. seksual gitu. Heeh. Itu kan ada kan, Iya, iya. dan orang selalu bilang nggak mungkin, masa sih dia bisa, padahal korbannya adalah yang bukan difabel seperti itu. Iya. Nah itu ternyata kan pandangan yang salah. Kemudian satu hal lagi kesulitannya adalah teman-teman difabel mental itu dia punya usia biologis, usia mental yang berbeda dengan Iya, usia berbeda. biologis gitu kan. Jadi misalnya nih mungkin saja usia biologisnya sudah 19 tahun, tapi usia Iya. mentalnya bisa dia di bawah 19 tahun seperti Iya. itu ya. Nah itu kan juga jadi problem ketika di penegakan hukum. Jadi dia tidak diperlakukan dengan usia mentalnya, tapi diperlakukan dengan usia biologisnya, berarti dia masuk kategori dewasa dewasa. seperti itu kan. Nah kemudian bagaimana caranya kemudian membangun awareness dari teman-teman difabel gitu kan, bahwa ini ada sebuah kekerasan seksual gitu. Nah tentu saja itu harus lihat sampai sejauh mana tingkat difabilitasnya gitu kan. Mungkin kan mental kan juga ada tingkatan-tingkatannya Iya, kan ya benar-benar. gitu kan. Bisa menggunakan metode gambar kah yang untuk Iya. lebih memudahkan, Iya. atau enggak bisa jadi dengan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kah gitu. Nah, aku sangat yakin bahwa sebenarnya
ada banyak macam ragam bagaimana kita membangun kesadaran. Bahkan anak pun ya, anak SD, SMP, SMA pun kan kita untuk membangun kesadaran soal tubuh itu kan juga beda. Anak SD nggak bisa sama SMP nggak bisa SMA gitu kan. Begitu juga teman-teman difabel, kita harus lihat dulu, nggak bisa dipukul rata. Dia difabelnya apa, tingkat misalnya mental. Oke, mentalnya itu seperti apa gitu kan? Apakah dia tingkatnya rendah atau mungkin dia lebih tinggi seperti itu. Kemudian walaupun dia misalnya difabelnya, dia apalagi difabel ganda gitu kan ya, berarti misalnya dia bisu kan, nggak mungkin juga kemudian kita meminta dia untuk menanggapi secara verbal gitu kan ya, atau misalnya dia netra gitu kan, nggak mungkin juga kita memberikan metode gambar seperti itu kan. Ada banyak ragam, ada banyak kreativitas gitu kan. Intinya adalah bahwa kesadaran itu harus dibangun pada anak, meskipun anak difabel maupun anak yang non difabel, karena setiap anak itu punya hak untuk bisa mendapatkan rasa aman dari siapapun, termasuk kita orang dewasa sekitarnya punya kewajiban untuk itu. Dan memang tidak lepas dari peranan orang tua ya, karena di banyak orang tua dengan anak yang punya disabilitas mental, disabilitas fisik itu kadang-kadang anaknya itu dianggap sepele gitu loh. Bahkan yang dibuang juga kan ya itu. Malah memang Pak Maman itu bilang seperti ini, yang salah satu mantan staf khususnya di zaman Pak Jokowi itu, data 2015 anak-anak yang dengan disabilitas tidak dimasukkan di dalam akte kelahiran dan tidak punya KTP itu mencapai 70,15% di Indonesia tahun 2015. It means anak-anak dengan isu disabilitas fisik dan juga mental itu kebanyakan disembunyikan dan tidak dianggap, tidak pernah ada. Padahal mereka kan pribadi yang hadir ya, dan itu memang harus ada penguatan. Kalau orang tuanya nggak kuat ya harus penguatan komunitas, sehingga siapa yang akan mengajarkan anak-anak mereka tentang bagaimana cara melindungi diri kalau bukan orang tuanya. Karena ini ada sempat kejadian 2 tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu ya, saya sempat diminta untuk ke SLB, beberapa SLB, lalu kemudian yang terjadi adalah sudah memperlihatkan kepada saya bahwa ada bukti bahwa anak perempuan ini dengan tunagrahita itu mengalami kekerasan seksual oleh guru. Guru itu cuma dipindah, padahal itu sudah ada CCTV-nya, udah jelas kelihatan kok. Gurunya dipindah. Dan kemudian setelah dipindah ternyata guru itu melakukan kepada 7 anak laki-laki. Dan itu juga tidak diproses karena pemikiran orang tua ya, sekali lagi kalau kejadian KS atau kekerasan seksual itu selalu akan mendatangkan aib. Lalu pertanyaan saya waktu itu kepada pendidiknya yang lingkup mereka pada waktu itu, saya bilang, terus bagaimana masa depan mereka? Masa karena mereka disabilitas kita pikir sudahlah nggak apa-apa lah, mereka tidak akan memikirkan apa-apa. Ada ya sampai 3 kali hamil, nggak tahu bapaknya siapa, anak yang dia lahirkan sehat, tapi nggak tahu siapa yang melakukan itu pada dia, karena keluarganya juga nggak aware. Seharusnya kan situasi-situasi seperti itu justru keluarga lah pihak yang paling dekat dengan mereka yang seharusnya bisa berperan untuk kemudian melakukan tindakan pencegahan. Apapun harus dilakukan supaya anak ini punya pemahaman sosial, sekalipun itu tidak seperti anak-anak pada umumnya, tapi paling tidak harus ada tindakan preventif yang mereka lakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Dan itu harus dimulai dari kesadaran bahwa mereka itu lahir bukan karena buang undi itu loh Mbak. Bukan lahir karena kamu sengaja membuat dia seperti ini, kan tidak. Atas kehendak Tuhan dia juga bisa. Ada yang bilang dia lahir karena dosa itu, dosa. Dosa orang tua. Itu yang paling banyak di masyarakat, karena anak dengan disabilitas itu selalu dianggap bahwa mereka adalah kutuk. Yang dilimpahkan Tuhan kepada orang tua mereka diturunkan pada anak. Kan kasihan banget hidupnya. Tapi nyambung sama child grooming deh. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu aku ketemu sama salah satu temen yang melakukan pendampingan terhadap anak gitu kan, di salah satu lembaga di Solo gitu. Jadi anak yang usia mentalnya itu di bawah 18 tahun gitu kan, dia tuh punya pacar mahasiswa gitu, dan udah lama pacarannya. Aku sih udah sangat yakin itu pasti ada grooming gitu sih, karena ada proses pendekatan dan segala macam gitu. Kemudian sampai si anak itu merasa dia punya ketergantungan emosional dengan si pelakunya tersebut, dan alih-alih kemudian sampai mengakibatkan kehamilan,
kemudian dilaporkan di kepolisian. Yang terjadi adalah si pelaku dan keluarga pelaku itu berusaha agar dinikahkan supaya kasusnya tidak naik gitu, tidak sampai tidak udah sampai, jadi ada diversi di tingkat pengadilan gitu kan. Akhirnya dinikahkan, dijanjikan macam-macam bla 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 gitu. Kemudian orang tua si korban setuju, dinikahkan, 2 hari kemudian ditinggal. Aduh, ya kan? Ditinggal, korban itu ditinggal bersama bayinya. Dan sekarang menurut informasi itu di Solo kejadian, menurut informasi dari teman yang melakukan pendampingan tersebut, si pelaku itu sekarang sudah punya pacar lagi yang difabel lagi. Oh. Nah, berarti kan ada Berarti kan memang ada kerentanan. iya kerentanan yang dia tahu dia bisa masuk ke situ gitu. Iya, karena Iya. orang dengan difabel kan automatically tidak akan memberikan tuntutan apapun. Iya benar. Dia anggapnya kan akan lebih mudah Karena mungkin dimanfaatkan. betul, karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk menjelaskan mungkin terkait unsur-unsur paksaannya, Iya. unsur-unsur ancamannya. Hmm, Karena kan biasanya betul. teman-teman difabel mental itu kan dia punya kesulitan untuk menceritakan secara runtut kasusnya. Padahal di kepolisian itu kan jelas Butuh runtut, ya. butuh runtut, Mm-mm. kemudian unsur-unsurnya harus terpenuhi gitu kan. Oh. Nah itu yang kerentanan itu yang mungkin dimanfaatkan oleh Berarti si pelaku. sebenarnya secara hukum juga jadinya agak ini ya, tidak sportif gitu ya, atau gimana ya? Untuk ini penanganan Butuh kejelian. butuh Butuh kejelian. kejelian dan keberanian dari para penegak hukum untuk melihat Iya. beyondnya gitu loh, Oke, melihatnya Di gitu. balik itu ada apa Betul. gitu. Ya, oke. Nah, biasanya umumnya tuh grooming itu terjadinya kayak gimana? Tahap-tahapnya bisa Wah, jelasin itu. Ya, Mari itu. Kak. Yang pasti yang tadi seperti di awal kita bilang bahwa itu kan dalam tahapan itu dia pasti orang yang dekat. Iya. Dan biasanya itu di lingkungan terdekatnya anak tuh apa aja sih? Keluarganya. Di sekolah juga bisa terjadi, di tempat dia les-les juga bisa terjadi. Lalu kemudian di tempat olahraga juga bisa terjadi ya, yang kasus sodomi anak di salah satu tempat olahraga, klub olahraga di Kota Solo ini kan itu juga termasuk child grooming. Iya. Jadi sebelum si pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak laki-laki itu, dia sudah melakukan grooming dengan cara mengintimidasi, kalau kamu telat, kamu ini dan lain, pokoknya ditundukkan semua. Karena kan kalau kita tidak cacat logika kan, apalagi kalau kita seorang yang punya kemampuan secara fisik bisa melakukan tindakan pembelaan diri, kok bisa nggak ngapa-ngapain gitu ya? Otomatis kan kita bertanya kok itu terjadi. Nah karena sudah dilakukan ya itu tadi proses bertahap. Yang dilakukan secara bertahap, baik itu rupanya nggak cuma dengan cara halus, tapi juga dengan cara misalnya menghukum mereka terlambat 1 menit, telanjang, 2 menit atas bawah hilang. Jadi itu terus menerus kan kalau ditekan seperti itu kan emosi seseorang kan akan kemudian menciut dan otomatis yang diperintahkan keluar adalah mengikuti perintah pelatih. Dan mereka dilakukan tahap-tahap seperti itu tuh berarti betapa mudahnya anak-anak itu dimanfaatkan atau dieksploitasi sesuai dengan kehendak orang-orang dewasa di sekelilingnya. Jadi kalau ada child grooming kita nggak bisa langsung bilang emang. Nah ini yang pernah nih saya dengar waktu klien saya yang 4,5 tahun dia bilang anaknya mental sih. Kalau Kemayu. Kemayu. Jadi pantas digituin. Anaknya cantik sih. Loh, emangnya anak cantik mental dan lain sebagainya wajar digituin kan enggak. Itu loh yang masyarakat kadang-kadang tuh bilang. Terus kalau misalnya korbannya jelek gitu ya, jelek menurut pandangan umum, misalnya gendut, hitam, keriting, wah enggak model lah ya. Kok bisa ya padahal tipikalnya kayak gitu loh Kak Pepe gini-gini. Loh, emangnya yang gendut kayak gitu, yang difabel aja bisa? Apalagi yang kalian bilang. Artinya kekerasan yang terjadi pada anak di child grooming ini memang sesuatu yang sudah dimaksudkan dan sudah dalam tahap observasi sehingga mereka bisa melakukan dengan cara mereka. Maksudnya tuh pelakunya entah pakai cara halus atau pakai cara kasar. Yang pasti adalah kerentanan mereka lah yang dipakai. Keluarganya yang tidak perhatian. Ya, lalu kemudian ternyata dia broken home. Yang kan paling banyak kan karena broken home. Jadi goyang. Bukan pribadi kayak yang mencari kasih sayangnya itu ya. Mostly kayak gitu ya. Sekalipun mungkin dalam kejadian-kejadian tertentu ada juga sih yang keluarganya baik-baik saja, tapi juga anaknya kena grooming gitu ya.
Nah ini hal-hal yang memang perlu kembali disikapi dengan jelas ya. Dan memang benar-benar harus mendapat perhatian khusus. Iya. Lalu bagaimana ya caranya orang dewasa untuk menyikapi kasus ini gitu ya? Mungkin kan nggak mungkin nih kalau kita curiga berlebihan nanti dibilang mama papa nih terlalu berlebihan gitu kan. Gimana caranya biar nggak disalahpahamkan gitu? Kan nggak boleh curiga banget juga nggak boleh gitu ya. Tapi nggak cuek juga nggak boleh nih. Nah berarti kan tengah-tengah nih. Nah itu gimana tengah-tengahnya? Kalau menurut aku sih ya, bahwa orang dewasa itu sekarang udah nggak bisa lagi bilang bukan urusanku gitu ya. Itu kan sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaga lingkungan kita gitu kan ya. Jika kita memang peduli terhadap anak, jika kita melihat ada anak yang mungkin berubah dari sikapnya, berubah dari ceria, betul menjadi tertutup gitu kan, atau yang tadinya dia bisa bercerita kemudian dia menjadi nggak mau lagi cerita, atau mungkin ada perubahan bentuk tubuh karena hampir dari pengalaman kami hampir kebanyakan ketika ada anak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak disadari oleh orang-orang dewasa sekitarnya. Jadi mereka tidak secara jernih melihat bentuk tubuh yang berubah seperti itu. Atau mungkin ada dia mulai sering lagi menutup diri atau bagaimana, udah mulai ornes aja deh gitu. Dan tentu kita pintu masuknya nggak bisa disamaratakan ya untuk untuk masuk ke anak itu. Yang jelas ambil kepercayaan anak itu, ajak anak itu bisa bicara apa yang sedang terjadi, atau mungkin kita bisa mendeteksi anak ini lebih dekat dengan siapa, atau kita mungkin bisa ngobrol sama orang tuanya atau mungkin orang-orang yang lebih dekat dengan anak itu gitu. Yang intinya sih bahwa kita udah nggak bisa lagi nggak peduli abai gitu loh terhadap lingkungan sekitar kita, apalagi kalau kita melihat ada anak-anak yang memang dia rentan dan dia sepertinya menunjukkan perubahan dari sikap maupun dari dari sikap, dari bentuk tubuh dan segala macamnya itu. Jadi jangan pernah menyalahkan anak lalu kemudian percaya dulu aja ceritanya gitu loh. Kalau dia sudah ngomong, kan nggak mungkin juga tiba-tiba celetukannya dia, aku juga pernah dingonoke kok sama Mas Ekwi gitu kan. Memang kelihatannya dia bawanya ringan ya, tapi kalau sudah ngomong kayak gitu tidak ada salahnya setiap kita tuh langsung oke, ajak cerita lagi, diapain kira-kira yang kayak gimana, dibongkar perlahan-lahan. Iya karena kan kita juga mencegah supaya dia tidak langsung waduh, kalau kita reaksinya juga wah dia pasti dapat trauma berikutnya gitu ya. Dia nggak tahu, dia belum bisa memilih karena kemampuan otaknya anak itu kan belum matang ya, konsennya belum nyampe gitu loh, sehingga itu tidak bisa bilang dia ngarang-ngarang cerita. Pokoknya kalau ada cerita sedikit aja yang ke arah kok bisa ya mama, aku tadi diajakin sama mas itu atau om itu atau apa, langsung aja kemana, ngapain aja, aku di pangku mah atau apa, terus omnya ngapain lagi. Nah itu kan cara-cara yang bisa dipakai untuk asal mau terbuka, jangan sampai orang tua itu malah kayak itu ya reaksi ibunya waktu awal, jangan pengonok itu masih baik loh, gini kan dari sudut pandang orang tua ya berbeda dengan ketika anak yang menghadapi situasi itu. Benar. Jadi sangat penting untuk percaya pada cerita anak. Jangan dulu berpikir ini anak suka ngarang-ngarang cerita, kebanyakan nonton sinetron, lihat siapa tahu karena dia nonton TikTok terus dia bilang, "Mah, aku pernah digituin." "Pah, aku pernah itu loh ngalami kayak gitu kan." Itu kan sesuatu yang patut dicurigai lah ya. Karena kan mereka anak-anak gitu ya. Sekali lagi anak adalah pribadi yang perlu dilindungi, sehingga apapun yang dia sampaikan harusnya menjadi perhatian orang dewasa dan orang tua mereka. Iya. Dan kalau memang teridentifikasi bahwa terjadi sesuatu pada mereka, ya harus dilaporkan. Iya. Paling tidak minimal itu ada kok, misalnya kita kenal Mbak Lisa, Kak Pepi di Gadi gitu ya, atau kita tahu ini yang di dinas, ditanyain boleh tuh, boleh banget. Oke, berarti langsung aja ke Gadi kayaknya. Tapi satu lagi Kak Pepi, kalau kita udah berhasil mengidentifikasi anak tersebut adalah korban dan dia mengakui, terus bukan berarti itu menjadi bahan gosip bersama. Iya kan, bisa jadi bahan gosip bersama yang akhirnya malah daripada anak itu kemudian hilang, kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi. Jadi ya memang perlu
Ya, tidak kemudian mendorong anak itu untuk pergi, tapi justru bagaimana kita ngerangkul. Hadir ya, Ya, hadir Iya, ya. iya. Hati pakai roh, pakai Iya, roh, pakai roh. Teror. By the way, misalnya para penonton nih, mereka mau minta bantuan, mau reach Gadi itu lewat apa ya? Bisa lewat apa? Silakan masuk ke Instagram kita, Nah, ada Instagram ya. Gadi Movement ada di sana. Lalu kemudian kita nggak naruh nomor telepon ya. Belum. Nanti tulis aja sini. Oke, ya. oke. Nanti kita kasih nomor telepon khusus ya Mhm. untuk Gadi supaya untuk teman-teman supaya bisa mengakses bantuan, mau berkonsultasi silakan, sangat dipersilahkan dan kita terbuka. Oke, siap. Oke, Oke. Angel. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Pepi dan juga Kak Lisa ya Sama-sama. untuk sharingnya, pengetahuan soal child grooming, gimana orang dewasa juga ya harus lebih memperhatikan lagi nih Betul. Ternyata anak-anaknya. di sekitar kita nih Kak. Iya. Kan? Iya. Isu-isunya tuh jarang-jarang kita Iya. ketahui, tapi ternyata di sekitar kita tuh ada. Kalau aku sih pilih memang ngedrill anak kita itu untuk bercerita setiap hari, sehingga bahkan hal yang kayak gitu tuh bisa keluar sendiri gitu loh, nggak usah Iya. kita tanya tuh sudah cerita langsung gitu. Ya itu ya harus kasih perhatian ke anak-anak kita ya. Usahakan inilah kita jadi orang dewasa yang jadi tempat anak-anak setiap kali lihat kita, oh ini orang bisa diajakin aku bisa cari bantuan gitu ya, bisa mendapatkan perlindungan dari mereka. Nah Ya. itu yang seharusnya kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita pun bisa berdiri untuk kamu. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih untuk setiap penonton yang sudah menonton sampai selesai. Bisa cek di channel kami Joy dan Digital Ministry. Masih banyak juga podcast lainnya yang juga menginspirasi dan juga menambah pengetahuan kita gitu ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye. God bless. God bless.